Oke sahabat, jadi kita buat sambungan ke sini aja ya, manometer ini ya. Kita akan sambungan ke manometer ini. Nah ini kita akan cek apakah bisa ada kompresi enggak. Kita akan lihat nanti. Jadi kira-kira ada di atas 200 PSI atau 300 PSI, artinya untuk posisi stick 1 ke medium pressure atau low pressure ke medium pressure itu sepertinya bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palak berat kan sampai keriting gitu, coba lihat. Sahabat Dewito, berjumpa lagi dengan channel inspirasi yaitu Dewito. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau membagikan bagaimana caranya melakukan troubleshooting ya, atau mencari permasalahan pada kompresor untuk high pressure ya. Ini enggak saya sebutkan mereknya, tapi secara umum kalau yang kompresor buatan China itu sama, itu merek itu dibuat di Indonesia, mau merek apapun gitu ya. Jadi seperti itu, jadi secara umum ini sama. Nah ini kita sebelum melakukan pencarian permasalahan atau troubleshooting dalam istilah tekniknya, kita harus pastikan dulu ya. Yang pertama posisinya ini kita lihat di sini untuk apa namanya, posisi selang-selang ini semuanya ini harus sudah terpasang ya, karena nanti ini kaitannya dengan tekanan tinggi sehingga menyebabkan panas ya. Terus kemudian bagian airnya ini pompanya ada tuh pompa, kemudian sambungan-sambungan yang lain. Dan yang paling penting dalam melakukan pengoperasian kompresor itu adalah oli ini sahabat. Ini harus dipastikan betul-betul ya bahwa oli itu ada. Jangan sampai kita mengoperasikan kompresor tanpa ada oli untuk yang jenis ini ya, terkecuali untuk jenis DC yang portable itu karena pendinginan menggunakan udara. Nah, ini berbeda kalau ini pendinginan menggunakan air atau water ya. Nah, seperti ini kita pastikan semuanya. Nah, kemudian kita akan cek bagaimana caranya melakukan penelusuran ya, untuk mencari kerusakan gitu ya. Nah, ini yang pertama setelah kita sambungkan terutama listriknya, ini kita pasang. Ini untuk power ya, power utama. Nah power utama ini kalau model kompresor ini dia langsung untuk pompanya itu langsung on, jadi dia langsung hidup. Kita lihat di sini dia sudah langsung sirkulasi ya, udaranya langsung sirkulasi, artinya udara yang masuk ke sini. Nah, ini untuk pendinginan ya. Kita kira seperti itu sahabat. Nah, kemudian kita akan cek sebelum kita lakukan lebih jauh, kita akan coba hidupkan apakah di sini ada mengalir udara atau tidak ya. Kita coba hidupkan ya. Terlihat mengalir, tetapi dia tekanannya kecil, nggak ada sama sekali. Nah, ini mengalirnya cukup bagus, udaranya perpindahan udaranya bagus, cuman nggak ada tekanannya. Nah kalau seperti itu kita harus coba melakukan penutupan pada kuplernya ya. Nah ini kita siapkan untuk alatnya ini yang posisi bagian ini ditutup. Nah ini kita masukkan ke sini. Jadi nanti kalau ada tekanan dia akan naik ya. Oke, kita akan coba hidupkan sekarang. Posisinya seperti itu ya. Nah, kita langsung on kan. Untuk tekanan masih 0. Nah, ada suara ngempos tuh bagian terakhir.
menunjukkan bahwa ada internal liquid, ada kebocoran dalamnya. Jadi di sini walaupun ditutup rapat, tekanan sama sekali nggak naik. Kalau tadi tanpa ditutup keluar ya, tetapi di sini tekanan nggak bisa terkompresi. Nah, artinya apa? Berarti ada masalah. Nah, kalau dari operasi tadi selesai dimatikan, dia ada udara yang di dalam ini ngempos gitu ya. Nah, ini akan kita lihat nanti satu persatu. Sebelum itu kita akan buka nanti bagian ininya, bagian saluran ya, karena ini 3 stek ya. Ini stek 1, nah, kemudian stek 2, terus kemudian stek 2, terus kemudian stek 3 yang di sini ya. Nanti di dalam sini ada 2 stek, medium stek sama high pressure ya. Nah, nanti kita akan lihat posisinya seperti itu kira-kira sahabat. Kita akan ikutin step by step ya, bagaimana cara menemukan permasalahan yang ada dan mungkin nanti bagaimana cara memperbaikinya ya. Oke, sementara kita akan siapkan dulu untuk kunci-kuncinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tadi sudah ada tekanan. Kemudian kita akan coba lihat, mestinya kalau ditutup tangan nggak akan kuat ya. Kita akan buka di sini dulu nih, karena tadi ada suara udara kembali ngempos. Ini kita akan buka stick mediumnya ya. Kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya, atau bagaimana terjadi apa gitu ya. Ini kita buka dulu nih. Nah, ini walaupun impor ya, tapi cara bendingnya nggak bagus ini ya. Oke, udah di sini aja. Kita akan untuk melihat nanti supaya bisa tertutup ya. Oke, nanti jadi dari stick pertama ke kedua ya, ini masuk kedua, nanti kita akan lihat di sini. Terus kalau yang stick terakhir berarti dia tidak terlalu kuat sahabat, meskipun ada yang keluar nanti di sini, tapi nggak kuat karena nggak ada tekanan mediumnya, sudah nggak ada ya. Kita akan coba hidupkan. Oke, jadi tekanan yang dari pertama ke kedua cukup besar ya, cukup besar, cuman kita belum tahu berapakah tekanannya. Nanti kita akan coba cek lagi nih. Tapi di sini cukup panas. Kalau di sini menunjukkan bahwa di sini ada semacam kompresi, tapi kita belum tahu berapa gitu ya. Kita akan coba ini berikan manometer ya, supaya akan terlihat berapa kira-kira. Oke, kita pause dulu ya sahabat. Jadi kita buat sambungan ke sini aja ya. Nah, kemudian akan kita sambungkan ke sini, ke manometer ini ya. Kita akan sambungkan ke manometer ini. Nah, ini kita akan cek apakah bisa ada kompresi enggak. Kita akan lihat nanti. Jadi sebentar aja ya, kita jangan terlalu lama menghidupkan. Untuk sirkulasi kita hidupkan. Jadi kita akan lihat sebentar saja, kira-kira ada di atas 200 PSI atau 300 PSI. Artinya untuk posisi stick 1 ke medium pressure atau low pressure ke medium pressure itu sepertinya bisa. Kita akan lihat di sini untuk yang stick medium pressure-nya ya. Oke, kita akan hidupkan. Terlihat ya, walaupun tadi anginnya kencang sekali, tetapi tekanan nggak ada sama sekali naik ya. Menunjukkan bahwa yang ada di sini berarti kebocoran pada medium atau low stick ya. Kita cat lagi.
jelas berarti ini permasalahannya nanti ada di low pressure dan medium pressure. Nah, untuk melihat posisi kerusakan yang di sana, kita harus melakukan pembongkaran. Nah, kita akan bongkar satu persatu ada apa, terutama di low pressure ke medium pressure-nya itu. Kita ikuti pada video selanjutnya. Terima kasih.